Soal matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cica ya. Jadi silakan Cica menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu dari, tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul, coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi? Banyak kayaknya ya. Oh, banyak ya. Terlalu banyak bahkan untuk disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi yang paling tampak adalah dia atau Jokowi, Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Jurnalis senior Uni Lubis mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan 4 orangnya kepada Prabowo Subianto untuk menempati posisi tertentu jika telah menjabat sebagai presiden, seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Ia mengakui bahwa mendengar informasi Presiden Jokowi menitipkan 4 posisi, yang satu Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pratikno, keempat Bahlil. Uni mendengar informasi tersebut dengan disaksikan langsung oleh koleganya, jurnalis senior Bambang Harimurti. Namun dirinya tidak mengetahui apakah 4 posisi itu akan diisi sesuai keinginan Jokowi. Ia tidak mau membocorkan sumber informasinya, hanya menegaskan berasal dari lingkaran terdekat Prabowo, dari Very Close 02. Informasi ini A1. Gitu. Salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Ya itu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu, masih efek bulan madu gitu. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya menteri-menterinya Prabowo gitu ya. Jokowi sempat disebut-sebut telah menyorongkan loyalis dan posisi sejumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara. Dua sumber dari petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini. Anggota tim kampanye Gibran Raka Buming Raka dan petinggi TKN mengatakan Pratikno diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo untuk membantu Gibran. Namun posisinya belum ditentukan. Pratikno adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan orang kepercayaan Jokowi. Selain itu Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing. Biar lebih lentur ya kan. Oke, tapi gue dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ. Waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat gitu. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi.
Jokowi juga disebut mengendorse politikus Golkar Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi untuk masuk kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu membentuk tim kampanye strategis Prabowo Gibran. Selain Menteri, Jokowi dikabarkan juga merekomendasikan nama untuk 2 pos diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana belum memberikan respon. Namun, sebelumnya Jokowi pernah menanggapi soal keterlibatannya dalam penyusunan kabinet Prabowo. Ia mengatakan, tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanya kepada saya? Iya. Ya nggak? Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Itu kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya betul, dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sok-sokan nggak tahu, padahal udah ada di tulisan gue. Ya. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian, karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, ya, dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah, menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin, gitu kan. Memenangkan Prabowo. Ya kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya betul. Bukan hanya di Pilpres loh. Bukan di Pilpres, tapi juga di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu Rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami ghost to kampus di UGM, gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan
membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama, ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, 2 sisi jadinya. Kita lihatlah, ada begitu banyak kampus yang lebih dari 1 buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu, dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK, manuver Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima putra sulung Jokowi itu menjadi pendamping Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, Pratikno juga berperan penting untuk mengonsolidasi para rektor se-Indonesia. Lalu juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya, kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor, tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah. Kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor. Itu orang luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Ya, pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng di daerah Rembang dan Pati ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut punya usut, ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula izin tambang.